Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Ridwan dengan NIM 702012009 dengan matkul kesehatan reproduksi. Adapun yang akan dibahas yaitu penjelasan mengenai organ reproduksi pada wanita dengan fungsinya masing-masing. Yuk kita lihat video setelah ini. Selamat menyaksikan. Hai teman, apa kabar? Kamu pasti belum mengenal tentang reproduksi pada wanita, bukan? Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sistem pada reproduksi pada wanita. Sistem organ pada tubuh manusia yang berfungsi untuk memproduksi atau menghasilkan keturunan. Wanita dan pria memiliki sistem reproduksi yang berbeda. Oleh sebab itu, sistem kerja dan fungsinya juga berbeda. Untuk menghasilkan keturunan, wanita dan pria harus bekerja sama saat proses reproduksi yang akan menghasilkan sel telur dan sel sperma bersatu. Saat itulah proses pembuahan terjadi. Janin terbentuk dalam rahim selama antara 36 sampai 40 minggu untuk menghasilkan bayi. Sistem reproduksi pada wanita bekerja dengan sekelompok organ yang terlibat. Setiap organ mempunyai fungsi tersendiri untuk mempersiapkan kehamilan hingga bayi dilahirkan. Organ reproduksi pada wanita itu telah hadir pada sejak lahir, namun sistem reproduksi itu baru berfungsi setelah wanita pubertas. Proses reproduksi wanita meliputi siklus menstruasi, konsepsi, kehamilan, dan melahirkan. Berdasarkan letak organ reproduksi wanita itu dibagi menjadi dua, yakni organ bagian dalam dan organ bagian luar. Yuk kita lihat bagian-bagian dari reproduksi pada wanita dan fungsinya masing-masing. Kita ke bagian luar reproduksi pada wanita yang meliputi labia majora, labia minora, lubang vagina, uretra, dan klitoris. Nah, yang pertama, klitoris. Klitoris adalah organ seksual perempuan yang sangat sensitif terhadap stimulasi. Selanjutnya, vagina. Bagian yang tampak dari luar ini disebut juga dengan liang atau lubang vagina, teman. Dan bagian dalam inilah tampak vagina yang seutuhnya. Vagina sebenarnya termasuk organ reproduksi bagian dalam ya. Vagina adalah organ hubungan seksual pada perempuan. Selain itu, vagina berfungsi juga jalan lahirnya bayi yang sudah siap dilahirkan. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut lihat organ dalamnya ya, teman. Nah, di sini organ reproduksi selanjutnya adalah ada serviks, rahim, tuba falopi, dan indung telur. Di sini ada serviks atau leher rahim yang menghasilkan lendir yang berfungsi untuk membantu sperma masuk ke dalam rahim. Selain itu juga untuk menghalangi masuknya bakteri ke dalam rahim. Kita lanjut ya. Satu buah uterus atau rahim berfungsi tempat perkembangan janin. Selain itu, dinding rahim bagian dalam atau disebut dengan endometrium akan mengalami peluruhan setiap bulannya yang kita sebut dengan menstruasi. Menstruasi terjadi jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Sedangkan jika dibuahi dengan sperma, maka terjadilah kehamilan yang kemudian akan berkembang bertambah besar dan menjadi bayi di uterus atau rahim. Kalau dua tuba falopi ini adalah saluran yang dilewati sel telur dari indung telur menuju rahim pada saat sel telur tidak dibuahi. Selain itu, tuba falopi juga berfungsi sebagai tempat terjadinya pertemuan antar sel sperma dan sel telur. Paham bukan? Terakhir adalah dua buah ovarium atau indung telur, kanan dan kiri. Ini yang berfungsi menghasilkan satu sel telur secara bergantian tiap bulannya. Selain itu, indung telur juga berfungsi menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon ini berfungsi menjalankan fungsi reproduksi pada perempuan. Salah satunya berfungsi dalam proses menstruasi atau pada saat perempuan sedang hamil. Bagaimana teman? Apakah kamu sudah paham bagian-bagian dan fungsinya masing-masing dari reproduksi perempuan? Semoga dengan adanya penjelasan ini, kita lebih bisa menjaga kebersihan dari reproduksi kita, baik itu perempuan dan baik itu laki-laki.
Mungkin ini saja penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang reproduksi pada wanita. Pesan saya, semakin kenal semakin sayang, jaga reproduksimu demi masa depanmu. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.